Hanya saja jihad meliputi menyediakan senjata, perbekalan pasukan, kebutuhan tentara, dan keperluan jihad dan yang lainnya. Itu. Jadi untuk sabilillah itu bisa meluas ya, tidak hanya untuk jihad. Bahkan tadi kemaslahatan syar'iyah secara umum. Guru-guru, kenapa nggak disebutkan guru-guru masuk ke sabilillah? Guru-guru ibu masuk juga tadi ke mu'alaf yang memberikan maslahat untuk umat. Tapi lebih condong masuk ke sabilillah yang berjuang di jalan Allah. Itu dapat itu guru-guru. Begitu ibu ya. Sedangkan di kita guru-guru ngaji, guru-guru Quran dapatnya apa ibu? Dapatnya Nuhun Ibnu Sabil, yang ke-8 Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil itu? Ialah orang yang sedang dalam perjalanan, yang kehabisan bekal dan jauh dari daerahnya. Maka ia diberi zakat yang dapat memenuhi kebutuhannya di tempat perantauannya, meskipun ia orang kaya di daerahnya. Kenapa ibu? Meskipun dia orang kaya di daerahnya, tapi dia tetap dapat zakat kalau dia sedang safar dan kehabisan bekal. Karena bisa jadi saat dia safar itu sebetulnya untuk keperluan bisnis, usaha, namun ternyata di tempat perantaunya itu dia ditipu sehingga tidak punya apa-apa. Mungkin tidak itu terjadi, mungkin. Maka kemana dia mencari solusi? Menjual diri? Nggak bisa, nggak boleh, itu kemaksiatan. Nah, maka solusinya adalah datang ke tempat zakat. Begitu. Karena waduh, bagaimana ya ceritanya ya? Cobalah ibu nanti cari di YouTube nasib TKW Indonesia di Jeddah. Itulah, cari kisah-kisahnya ibu. Karunya ibu. Nah, seharusnya itu dijamin oleh uang zakat. Ketentuan ini jika ia tidak menemukan orang yang memberinya pinjaman yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Jika ia menemukan orang yang memberinya pinjaman, maka ia wajib berhutang dan ia tidak boleh diberi zakat selama ia adalah orang kaya di daerahnya. Kalau dia bisa berhutang, maka lebih diutamakan dia berhutang dulu untuk memenuhi kebutuhannya di tempat rantau. Tapi kalau ternyata dari hutangnya tidak bisa dibayar, tetap masuk kategori gori. Nah, gitu jadi. Terakhir, catatan pertama, apabila seorang muslim memberikan zakat hartanya kepada salah satu golongan dari 8 golongan penerima zakat, maka hal ini telah mencukupi. Jadi kata ibu sengaja bayar zakatnya ke yayasan dan bilang ini untuk seluruh pembangunan yayasan, itu sudah mencukupi. Jadi nggak harus ke 8-8-annya. Atau mungkin ibu ya melihat kondisi guru-guru gitu ya, beberapa ada yang motornya ketepak sadar begitu ya. Ini buat guru-guru misalkan begitu. Apabila harta zakatnya banyak, lalu ia membagikan kepada semua golongan penerima zakat yang ada dari 8 golongan, maka hal ini lebih utama. Kalau ternyata ibu zakatnya setahun itu 250 juta misal ibu teh. Ibu punya 10 miliar berarti ya. Ibu teh zakat 250 juta. Mau ibu bagikan ke 8 asnaf boleh. Misal ibu zakatnya 2,5 juta. Terus ibu teh bisik ya, abi ieu ngawiyah. Kangge ustazah fulana ninggal motorna kirang saya ieu pangawiyakeun kanggo ngalereskeun motorna. Boleh. Sudah mencukupi, tidak harus ke 8-8-nya. Tapi kalau besar mau dibagikan ke 8 asnaf itu lebih utama. Begitu. Yang kedua, seorang muslim tidak boleh memberikan zakat kepada orang-orang yang wajib ia nafkahi, seperti kedua orang tua, anak dan keturunan ke bawah, dan istri, karena mereka adalah orang-orang yang wajib ia nafkahi ketika mereka membutuhkan nafkah. Ya. Ibu lihat orang tua miskin, misalkan begitu ya, qadarullah, ibu oleh Allah dijadikan kehidupannya maju. Abi mau bayar zakat, nggak usah ke orang lain dulu, ke orang tua bayar zakatnya, maka itu tidak sah, karena sudah seharusnya ibu menafkahi orang tua. Jadi buat teteh-teteh yang muda, stop mikir sandwich generation itu ya.
nggak masuk dalam pikiran orang Islam yang beriman. Nabi SAW menyampaikan, intinya begini kalimatnya, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu adalah milik orang tua. Jadi memang harta kita milik orang tua kita. Teteh ibu mungkinnya yang sudah punya anak, nggak pernah perhitungan ke anak kan, semuanya dikasihkan, tapi anak bisa perhitungan ke orang tua. Maka Islam mengajarkan zakat itu bukan untuk keluarga yang memang harus dinafkahi, nggak sah ya. Jadi kalau untuk keluarga ya memang harus nafkahi. Dan teteh ibu, teteh terutama yang masih muda, ketahuilah kalau teteh melakukan itu atau ibu melakukan itu ya dari awal pernikahan sampai sekarang terus memberi, memperhatikan kehidupan orang tua, ketahuilah yang sedang dibangun oleh teteh dan ibu bukanlah urusan dunia saja, tapi teteh ibu juga sedang membangun urusan akhirat ya. Dan cobain deh gitu ya, teteh ibu lebih mensejahterakan, membahagiakan kedua orang tua, insya Allah hidup kita lebih berkah. Mangga cobian begitu ya. Kemudian yang ketiga, poin ketiga, zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena kemuliaan mereka. Berarti punten kata ibu, yang mengaku keturunan Nabi itu tidak boleh menerima zakat. Yang dimaksud keluarga Nabi itu siapa? Adalah Bani Hashim, keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Aqil, dan keluarga Abbas. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, inna sadaqah la tanbaghi li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, innama hiya awsakhun nas. Sesungguhnya zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga Muhammad SAW. Sesungguhnya zakat adalah kotoran manusia. Maksudnya kotoran bagaimana? Arti dari kotoran manusia ialah bahwa zakat membersihkan harta dan jiwa mereka. Sebagaimana firman Allah, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Maka zakat bagaikan air yang menghilangkan kotoran. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi sebetulnya keturunan Nabi itu tidak boleh menerima zakat gitu. Dan ini memaksa supaya keturunan Nabi itu memberikan contoh kepada umat agar tidak menjadi mustahik. Sanes mustashfa ibu, eta mah di Quran ibu. Misalnya mustashfa kan. Ibu mah ngapain Quran lainnya Masya Allah, jadi nggak tahu mustashfa. Lanjut. 4. Seorang muslim cukup menyerahkan zakat hartanya kepada pemimpinnya yang muslim, meskipun pemimpinnya seorang yang zalim. Dengan ini ia telah bebas dari tanggungan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW mengenai zakat. Nah, ini kalau misalkan tadi pemimpinnya mengkoordinir kegiatan zakat. Kalau kita dari negara kita, zakat itu dikelola oleh Baznas dan lembaga-lembaga di bawah Baznas, juga termasuk yayasan-yayasan ya gitu. Idza addaitaha ila rasuli faqad bari'ta minha falaka ajruha wa ithmuha 'ala man baddalaha. Apabila kamu tunaikan zakatmu kepada utusanku, maka kamu telah terbebas dari kewajiban zakat tersebut. Kamu berhak mendapatkan pahalanya, sedangkan dosanya akan kembali kepada orang-orang yang menukar zakat tersebut. Nah, jadi yang menanggung dosanya kalau tidak disalurkan adalah siapa? Amil. Ya, kata ibunya. Jadi kata ibu, gak usah mikirin. Setelah disampaikan, pasti udah dapat pahalanya. Mau disalurkan atau dizolimi harta zakatnya itu, teteh dan ibu pasti dapat pahalanya. Nanti yang menanggung dosanya adalah yang tidak menyalurkan. Makanya kita kemarin dapat yang zakat itu ada yang 2,5 juta, ada yang 7 juta, ada yang 12 juta. Kita malah langsung bagikan. Siun gitu. Kita bagikan nanti, kita bagikan ke fakir miskin, itu kita seringnya di situ. Dan ini buat bangunan-bangunan juga. Begitu Ibu ya. Kemudian zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir dan orang fasik, seperti orang yang meninggalkan sholat dan orang yang meremehkan syariat Islam. Itulah kenapa sebetulnya paling bagus zakat itu, kata ibu ya, diberikan kepada jamaah-jamaah di masjid yang membutuhkan, tetangga-tetangga kata ibu yang ketahuan soleh dan solihahnya, tapi kehidupannya tidak kunjung ada perbaikan. Kesitulah zakat lebih utama.
Nabi SAW bersabda, tukhadu min agniyaihim faturaddu alal fuqaraihim. Sedekah yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jadi kata ibu, diambil hartanya dari yang kaya diberikan ke yang miskin. Ini kita satu kelompok nih, satu jamaah nih. Diambil harta itu dari teteh dan ibu diberikan kepada si miskin. Begitu. Maksudnya orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin dan orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin. Zakat juga tidak boleh diberikan kepada orang kaya, orang yang masih kuat bekerja. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la hadza fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasibin. Tidak ada bagian zakat bagi orang kaya maupun orang yang masih kuat bekerja. Maksudnya mampu bekerja sekadar kemampuannya. Itu catatan poin 5. Masih ada 3 poin lagi kata ibu, tapi waktunya tidak cukup ya. Itu saja untuk sore kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kenapa tidak tauhid kata ibu ya? Ini karena Abi membagi-bagi waktu. Jadi ya sudah, sekarang bisanya ngebahas ini, kita bahas ini kata ibu ya. Hatur nuhun, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nasta'in qalilan. Kita istirahat sebentar.